Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Bunca Mamas L. Semoga kalian yang nonton video aku selalu sehat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku update video baru. Insya Allah videoku kali ini diambil aku itu lagi nyusun kue buat lebaran ya. Ini H-1 mau lebaran, jadi itu lagi sibuk-sibuknya banget. Kemarin itu aku nggak sempet ngedit, baru sempet ngedit sekarang ya. Ini tuh aku lagi nyusun kue gitu ya. Ini kue kering, aku juga nggak tahu namanya itu kue apa. Kemarin ini aku tuh beli-beli aja. Dan aku tuh baru sempet nyusunnya sekarang ya. Karena memang aku itu beli kuenya juga nggak terlalu banyak. Karena memang buat ngisi kekosongan aja yang ada di meja. Ini aku nyusun kue juga disambi sama mau masak rendang ya sama sop. Karena memang kalau kita itu mau lebaran gitu ya identik sama rendang. Kayaknya kalau nggak ada rendang di rumah itu kerasa nggak lebaran kali ya. Ini susunan kue aku itu udah selesai, lanjut ke perdapuran. Ini aku videonya udah di atas wajan semua ya. Karena mau video dari awal itu ricuh banget ya. Karena bener-bener sibuk. Dari H-7 tuh aku udah sibuk beres-beres kaca, sibuk beres-beres rumah, nyapu-nyapu halaman dan semuanya itu udah diberesin. Tapi memang gak ke video ya, karena memang gak sempet buat videonya. Ini rendang ala-ala aku ya. Ini tuh aku seneng banget karena ini tuh kemarin aku beli kelapa yang bener-bener dari parutan, bukan pakai santan kara gitu. Ini di samping rendang itu aku udah ngerebus ya, ini tuh igat, direbus sebentar gitu biar nanti tuh buangin kotorannya gitu. Karena aku tuh nggak suka banget kalau misalkan daging itu nggak direbus dulu ya. Jadi itu direbus awal cuma sebentar buat ngilangin kotoran-kotoran yang nempel gitu. Jadi nanti kita ganti airnya gitu ya. Biar sopnya juga tuh nggak terlalu amis dan kotor gitu ya. Ini aku mau numis bumbunya dulu, bumbu si sop tadi. Ini tuh aku kemarin ke pasar beli bumbu yang udah di blender gitu ya. Tapi kayaknya tuh kurang sedap atau kurang enak ngelihatnya. Jadi aku bikin bumbu baru. Ini aku tuh bumbunya cuman bawang putih, bawang merah, pala sama jahe aja aku blender. Kalau pengen enak tuh lebih banyak bumbu gitu ya. Ini videonya aku persingkat aja. Rendang aku itu udah mateng dan bener-bener mantep banget ya. Ini tuh aku masak lagi puasa tapi ya. Jadinya belum bisa nyicip. Ini aku liatin tampilan rendang aku aja. Ini tuh iga tadi udah aku ganti ya airnya. Karena airnya juga udah mendidih. Di sini aku masukin bumbu yang udah aku tumis tadi. Karena emang udah wangi, udah mateng. Jadi langsung aja kita cemplungin ke airnya. Kalau untuk bumbu tadi itu aku tambahin kapulaga ya sama cengkeh juga. Biar dia itu lebih wangi dan ngilangin rasa amisnya. Karena masak sop itu agak lama ya, apalagi tulang, jadi kita tutup aja dan apinya itu agak dikecilin gitu. Kalau untuk rasa itu pakai masako ya, pakai lada sama pakai garam aja. Aku nggak neko-neko, nggak banyak pakai ini itu karena takutnya malah nggak enak. Ini juga aku nggak nyicip ya karena lagi puasa, jadi ya aku masak-masak aja. Berhubung sop tadi itu aku nggak mau masukin sayuran, tapi anak aku mau makan sayur, jadi di sebelahnya itu aku masakin juga ya sampingnya. Aku masak sop sayur juga, jadi itu aku ambilin tetelan dagingnya dari sop iga tadi. Aku kasih bumbu sedikit dan langsung aku cemplang-cemplungin aja sayurannya. Karena anak aku itu hobi banget ya makan persayuran gini, jadi kalau nggak ada sayur di sop itu tadi itu dia nggak mau. Karena anak aku tuh juga kalau makan daging harus dikecil-kecilin banget ya. Kalau misalkan kerasa dagingnya gitu malah dikunyah-kunyah, nggak hancur malah dilepeh. Itu si Mamas ya, kalau adeknya malah nggak mau sama sekali. Ini sop anak aku tuh udah jadi. Dia itu lahap banget, ini tuh dibilang ada makanan sehat katanya. Jadi dia tuh seneng banget kalau makanan sayur-sayur berwarna-warni kayak gini. Di tengah kerempongan kita mau nyiapin lebaran, rumah aku juga sibuk ya. Jadi tuh asbes di atasnya itu buat ngalirin airnya itu penuh. Karena hujannya terlalu deras dan angin gitu ya. Jadi bocor udah kayak di luar gitu. Karena terlalu penuh jadi dia tuh bocor semuanya. Bocornya itu nggak cuma netes-netes, jadi bener-bener banjir. Alhasil semuanya dipinggir-pinggirin. Sampai bak mandi anak aku pun dikeluarin. Itu bak mandinya itu tadi udah penuh ya. Itu udah dibalikin atau dibuang airnya, dibalikin lagi. Pokoknya gitu terus sampai
sampai hujannya berhenti atau bocornya itu udah nggak lagi, baru kita pergiin ya. Di sini juga aku sambil ngepelin pakai lap bekas handuk gitu ya, karena biar nyerap gitu. Kalau nggak pakai bekas handuk itu malah nggak nyerap menurut aku. Jadi biar enak juga, sekali dilap gitu kan langsung nempel. Jadi diperes-peres dulu, karena memang sengaja aku tuh sekarang anuinnya nggak nunggu berhenti dulu hujannya. Malah takutnya kan kalau nunggu berhenti hujannya kerjaan juga udah numpuk, udah banyak, malah nanti tambah capek. Jadinya disambi aja sambil ngepel-ngepelin sedikit, buang-buangin airnya. Sambil nunggu hujannya juga reda. Rumah kalian sama gak sih kayak rumahku gini? Jadi ini tuh asbes gitu atasnya. Cuman alirannya itu terlalu penuh jadi ya banjir. Jadi ini tuh setiap hujan, kalau hujannya terlalu deras atau dia itu udah kepenuhan ya banjir. Jadi itu bingung juga ya. Jadi setiap mau hujan kita tuh udah wanti-wanti banget karena takut kebanjiran. Dan naruh barang-barang juga aku di belakang itu nggak terlalu ya, paling cuman piring-piring aja. Kalau misalkan alat elektronik gitu aku taruhnya di agak depan gitu ya, sebelum deket kamar mandi atau sebelum kamar gitu. Karena memang takutnya nanti malah kalau hujan ya kayak gini basah semua, jadi rusak kan barangnya. Di sini itu aku nggak sendirian ya, aku dibantuin sama Pak suami. Alhamdulillah dia itu lagi nggak ada kerjaan. Lagi asik ngepel malah mati lampu, dan ternyata itu bukan mati lampu ya, aku hidupin hidup. Karena memang di tempat aku ini suka medet gitu ya lampunya atau kurang daya. Jadi aku juga bingung, sebulan itu bisa beberapa kali untuk yang kurang daya. Dikit-dikit kurang daya, dikit-dikit kurang daya. Aku juga bingung ya, apa di tempat aku aja, apa di tempat orang lain juga, aku juga nggak ngerti. Apalagi kalau hujan deras dan ada petir gitu ya. Mungkin karena memang tinggalnya juga di pedalaman, banyak hutan. Jadi mungkin takut nyamber kali ya, apa gimana, kena kabel jadi malah rusak apa gimana, jadi dipatiin. Aku juga nggak ngerti. Pokoknya setiap hujan itu jarang banget yang nggak mati lampu, pasti dipatiin lampunya. Ini aku ngepelnya udah di bawah tempat rak ya. Sebenarnya itu di tempat rak aku buat niris gitu. Berhubung karena di situ tuh tempatnya saluran air yang suka banjir, jadi raknya itu aku pinggirin dulu. Mesin cucinya juga aku pinggirin ya, takutnya itu malah kena mesinnya atau kena kabelnya gitu. Yang ada malah mesin cuciku rusak. Padahal ini mesin cuci baru ganti ya kemarin, itu bukan mesin cuci yang ini karena memang udah rusak, udah agak lama. Jadi alhasil ini aku takut rusak juga ya, maklum dananya belum ada kalau mau ganti mesin cuci yang baru lagi. Ini tuh rempong banget ya, besok mana mau lebaran, hari ini sibuk masak, sibuk kebanjiran juga. Ini baru beresin belakang, dan di depan itu belum aku sapu-sapu ya, halamannya juga belum aku sapu. Mungkin kalau sempet itu habis ngepel ini, tapi kalau nggak sempet ya udahlah ya, besok subuh aja untuk halamannya nyapu-nyapu dan ngepelnya. Itu juga udah di-preparein ya, nggak subuh, itu pasti jam 3 aku bangunnya karena memang banyak banget yang mau dikerjain. Aku juga bingung ya, kenapa pas mau lebaran kayak gini kita itu wajib bersih-bersih dan masak-masak. Ini tuh penampakan dapur dan deket tempat cucian aku bener-bener berantakan, acak adut dan gak ngerti. Jadi tuh kalau kita bingung itu mau gimana ya, mau gimana, tapi harus dikerjain karena gak ada yang bakal ngerjain kalau gak kita. Masya Allah, udah di penghujung video ya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Bye.